Bapa di dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu. Terlalu banyak kami mendengar suara dunia dan kini saatnya kami mau fokus mendengar suara Tuhan. Kiranya Bapa berbicara kepada setiap kami dan memberi kami pengertian, mengubahkan paradigma kami, mengubahkan perilaku kami. Secara khusus Bapa dalam surga, mampukan hamba-Mu menyampaikan benih kekal ini kepada seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Dan kami bawa pulang kebenaran-Mu dengan penuh sukacita. Kami sambut firman-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita katakan, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Haleluya, glory. Semua bersukacita? Aminnya kok lemes. Semua bersukacita? Haleluya, begitu dong. Semangat. Apa karena sedang puasa? Jadi lemes. Sesuai dengan topik kita yaitu fasting, repentance and purification. Repent ya, bertobat, dan purification adalah pemurnian. Pertobatan dan pemurnian. Maksudnya apa? Begini Bapak Ibu. Puasa dalam kekristenan memiliki perbedaan yang sangat mendasar dengan agama-agama lain pada umumnya. Baik dari sisi tujuan, baik dari sisi makna, maupun dalam prakteknya berbeda. Puasa dalam agama lain memiliki tujuan bermacam-macam Bapak Ibu. Ada yang berbicara tentang pemurnian hidup, meninggalkan dunia, lalu benar-benar berpuasa, bersemedi. Ada yang dengan tujuan melakukan hukum agama. Jadi ini bagian dari tradisi beragama, peraturan agama, syariat agama. Jadi berpuasa karena adanya tradisi atau peraturan keberagamaan tersebut. Dan dimaknai dengan cara yang berbeda. Jadi masing-masing agama memiliki makna yang berbeda terhadap berpuasa itu. Sehingga dalam prakteknya, praktek berpuasa itu berbeda-beda. Dan dari berbagai macam agama, puasa juga seringkali terstruktur. Jadi ada aturannya berpuasa itu. Start jam berapa? Bukanya jam berapa? Puasa ada yang bersifat wajib, ada yang tidak. Jadi makanya terstruktur. Tetapi dalam kekristenan, berpuasa itu lebih bersifat relasional. Relasi, hubungan. Relasional. Relasi atau hubungan yang dimaknai sebagai sebuah tindakan rohani untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, dalam hal ini kekristenan tidak memiliki aturan yang baku. Tidak memiliki aturan yang baku dan kaku. Karena yang terpenting dalam kekristenan berpuasa adalah sikap hati. Apa Bapak Ibu? Sikap hati.
Itu sebabnya dalam berpuasa, model kita orang percaya itu tidak ada aturan baku. Harus begini, harus begitu. Harus dimulai jam 3 pagi dan bukanya jam 6 sore misalnya. Tidak ada aturan Bapak Ibu. Tidak ada aturan, bebas. Mau memulai jam berapa, mau mengakhiri puasa jam berapa, bebas. Yang terpenting adalah sikap hati dalam menjalankan puasa itu. Tidak ada aturan dalam Alkitab kapan bulan berpuasa, kapan tidak. Nggak ada aturan, bebas. Bapak Ibu mau puasa kapanpun bebas, mau berpuasa hari apapun bebas, terserah, pilih. Pilih tanggalnya, pilih harinya. Tapi kalau saya menganjurkan kita harus berpuasa dalam kesadaran. Kebutuhannya apa? Mengapa kita berpuasa? Nah, ini yang saya mau sampaikan. Berpuasa terkait dengan pertobatan, sikap hati. Sikap hati. Jadi kalau berpuasa itu karena melakukan syariat, peraturan agama, hal itulah yang membuat pada akhirnya ada kelompok-kelompok yang melakukan sweeping kepada orang-orang yang tidak berpuasa. Karena ada aturan agama. Orang yang tidak berpuasa berarti tidak mengikuti aturan agama. Dengan tidak mengikuti aturan agama sesuai hukum agama, orang tersebut bisa ditindak, bisa dikenakan sanksi. Makanya ada kelompok massa yang tadi saya katakan melakukan sweeping. Ada kelompok, tidak berarti semua, ada kelompok massa. Kemarin saya lihat ya di media sosial ada orang pedagang ini. Pedagang ini jualan gorengan, pagi-pagi dia sudah buka, di sweeping Bapak Ibu. Dimaki-maki Bapak Ibu. Persoalannya yang maki-maki ini puasa apa enggak? Kalau maki-maki itu baik atau tidak? Orang yang maki-maki kan sedang marah berarti. Nah kalau orang marah itu bisa kontrol diri atau tidak? Kalau dari ucapannya, dari kata-kata yang keluar itu berisi makian. Makian itu baik atau tidak? Tentu saja tidak. Bahkan ada yang lagi di kafe gitu ya. Ini kafe, rasanya sih kafe-kafe pinggir jalan gitu ya. Sekelompok massa datang, lalu marah-marahin, memarahi orang-orang yang ada, yang sedang minum kopi di situ. Lalu orang itu mengambil helmnya mau pukul orang itu, di-shoot. Sekarang saya tanya kembali, kalau model seperti ini, orang ini berpuasa atau tidak yang angkat helm itu? Menurut saya alasan apapun ya tidak dibenarkan tentunya. Nah banyak orang yang berpuasa model beragama karena ada aturan beragama lalu dia berpuasa, menganggap orang yang tidak berpuasa tidak mengikuti aturan agama, mereka berhak untuk ditegur, mereka berhak untuk ditindak, bahkan dihakimi. Orang berpuasa, model orang beragama seperti ini yang kaku dan baku dalam penerapannya. Baku dan kaku dalam penerapannya. Seringkali minta dihormati Bapak Ibu. Saya mau tanya, yang berpuasa dan yang tidak berpuasa, seharusnya gimana sih? Yang berpuasa ini minta dihormati oleh orang yang tidak berpuasa. Yang benar yang mana nih ya? Orang berpuasa minta dihormati oleh orang yang tidak berpuasa, atau yang berpuasa menghormati orang yang tidak puasa?
Yang benar yang mana? Saya berpuasa nih. Ketika saudara makan, saya bilang, hormati dong yang puasa. Atau saya menghormati Theo yang tidak berpuasa. Saya berpuasa, tapi saya traktir Theo. Sebenarnya gimana sih? Orang yang berpuasa minta dihormati. Ya tentu kita berbicara tentang saling menghormati. Ya, kita saling menghormati harusnya. Tapi sebagai orang yang berpuasa, tentu rasanya kalau menurut saya nggak cocok minta dihormati sih ya. Kalau dalam konteks Kristen. Karena dalam kekristenan tidak ada bentuk baku dalam hal menerapkan puasa itu. Nggak ada bentuk bakunya, nggak ada. Saudara bebas. Yang terpenting adalah puasa itu berkaitan dengan sikap hati. Sikap hati itu yang terpenting. Bapak Ibu pernah berpuasa? Pernah ya. Kenapa berpuasa? Nah, berkaitan dengan sikap hati ini yang saya mau sampaikan, yaitu pertobatan dan pemurnian. Kebutuhan kita akan Tuhan. Jadi kita berpuasa karena kebutuhan akan Tuhan. Kita sadar diri kita lemah. Kita sadar bahwa kita tidak melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita mencari perkenanan Tuhan. Sampai kita mempraktekkan puasa. Nah, itu salah satu bentuk puasa dalam kekristenan. Itu sebabnya orang-orang yang menyadari dosanya, mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, lalu melalui doa dan puasa mencari belas kasihan Tuhan supaya mendapat pengampunan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini puasa dalam pengertian relasional, sebuah tindakan rohani antara kita dengan Tuhan. Jadi berpuasa itu hubungan, sebuah tindakan rohani, menjalin hubungan dengan Tuhan dalam kesadaran. Kita orang berdosa, telah jatuh dalam dosa, melakukan dosa, dan kita mencari, meminta belas kasihan Tuhan melalui doa dan puasa. Makanya kalau kita berpuasa harus disertai dengan doa. Berpuasa tanpa doa itu ibarat orang masak tanpa garam. Jadinya apa? Tawar. Kita puasa tanpa doa. Lah ngapain? Harusnya berpuasa disertai doa dong. Harus berdoa. Nah, kalau saya mengatakan tadi berpuasa adalah bagian dari usaha kita mencari Tuhan sebagai wujud pertobatan. Kita bisa melihat contohnya Bapak Ibu ya. Kita buka dalam Yunus pasal 3. Yunus pasal 3 ayat 5 sampai ayat 10. Oke. Yunus pasal 3 ayat 5 sampai 10 kita baca ya. Oke, mulai 2-3. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya.
ditanggalkannya jubahnya, lalu diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang-orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Oke, saya minta WL untuk membacakan kembali ya dari ayat 5-nya ya. Nah Bapak Ibu, kan ini startnya di ayat 5. Boleh dibaca lagi startnya di ayat yang kelima. Nah oke. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Sesungguhnya Bapak Ibu, orang Niniwe itu bukan penyembah Elohim Yahweh. Sesembahan mereka bukan Elohim Yahweh. Mereka punya sesembahan sendiri. Lalu kenapa dikatakan tadi apa? Orang Niniwe percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Allah yang mana? Allah yang diberitakan oleh Yunus, Elohim Yahweh. Yunus diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, beritakan, kabarkan, kejahatanmu sudah sampai ke telinga Elohim Yahweh. Karena kejahatanmu yang amat besar itu akan mendapatkan hukuman. Murka Allah akan ditimpakan atas seluruh bangsa Niniwe. Ini Bapak Ibu coba lihat tadi. Dikatakan bahwa ayat yang ke-10, kejahatan bangsa ini coba bisa dibaca. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Elohim Yahweh merencanakan hendak menunggang balikan Niniwe, hendak menghancurkan Niniwe dengan cara Tuhan. Kenapa? Kejahatan yang telah dilakukan orang-orang Niniwe. Bapak Ibu, orang Niniwe atau bangsa Asyur itu bangsa yang kejam. Bangsa yang kejam terhadap sesamanya. Khususnya kepada bangsa-bangsa lain di luar bangsa Niniwe. Ini bangsa yang terus melakukan agitasi, agresi terhadap bangsa-bangsa di sekitarnya. Dia berupaya menguasai bangsa-bangsa sekitarnya, mengekspansi. Jadi saat mereka mengekspansi bangsa-bangsa di sekitarnya, merampas, merampok, menyiksa. Dan bangsa ini terkenal Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang-orang yang dianggap musuhnya, musuh banget, itu bisa kepalanya itu dipancung, lalu ditaruh di tiang, lalu tempelkan kepalanya, dipancangkan seperti itu. Ini bangsa yang kejam. Justru dengan kekejamannya, bangsa-bangsa di sekitarnya takut dengan bangsa ini. Lalu penyembahan mereka juga penyembahan yang mengerikan Bapak Ibu. Korban-korban yang mereka lakukan itu bukan binatang. Jadi sistem penyembahan mereka mengerikan Bapak Ibu. Kejamnya, lalu mereka tidak mengenal Tuhan sehingga dalam praktek penyembahannya
banyak kekejian yang mereka lakukan Bapak Ibu. Banyak kekejian. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan Yunus untuk memberitakan kepada bangsa kafir ini yang tidak kenal Yahweh untuk bertobat. Kalau tidak bertobat, Elohim Yahweh akan menghancurkan bangsa ini. Hebatnya apa? Ini hebatnya. Bangsa yang tidak mengenal Tuhan, bangsa yang penuh dengan kejahatan, bertobat. Luar biasa nggak Bapak Ibu? Luar biasa loh. Ini bangsa yang nggak kenal Tuhan. Yunus memberitakan, kalau nggak bertobat ya, Tuhanku Elohim Yahweh akan menghancurkan bangsa ini. Mereka percaya loh. Makanya dikatakan tadi di ayat 5, mereka percaya kepada Tuhan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu apa tindakan mereka? Tindakan percayanya apa? Tindakan percaya, jadi bukan cuma sekedar percaya terhadap apa yang dikatakan Yunus. Mereka melakukan sesuatu. Lalu mereka mengumumkan puasa. Siapa yang berpuasa? Orang dewasa saja? Tidak. Baik orang dewasa maupun anak-anak, semua berpakaikan kain kabung dan berpuasa. Oke. Rajanya berpuasa enggak? Coba dibaca. Benar enggak rajanya berpuasa? Ayat yang ke-6, setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Ya, jadi bukan cuma rakyat jelata, anak-anak juga berpuasa dan mengenakan kain kabung. Lalu raja pun turun dari singgasananya. Bertobat loh rajanya. Ini raja yang kafir, tidak kenal Tuhan, raja yang kejam. Kalau Bapak baca orang Kasdim itu, orang Asyur itu, orang yang kejam. Karena kekejamannya ini, kekejian mereka di hadapan Tuhan, makanya Tuhan akan menghancurkan bangsa ini. Tuhan udah marah banget. Rajanya bertobat loh. Raja bisa bertobat loh. Dari seorang yang namanya Yunus memberitakan pertobatan, mereka bertobat. Dan dia maklumkan, dia umumkan kepada seluruh rakyatnya. Bahkan, coba baca, bukan cuma rakyat petinggi sampai rakyat jelata. Ada yang harus bertobat juga, apa itu? Coba dibaca. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Tingkah laku yang jahat dan kekerasan yang dilakukan. Jadi dimaklumkan oleh raja, semua berpuasa termasuk ternak. Jadi kalau kita punya anjing di rumah yang tiap hari disuapin makan, harus puasa. Harus puasa. Nggak boleh disuapin. Hari itu harus puasa. Coba, doginya bukankah memelas-melas? Nggak dikasih makan. You know Bibi, you harus puasa. Dimaklumkan tuh oleh raja, harus puasa. Beda dengan yang anjingnya jarang makan. Jadi dimaklumkan puasa, anjingnya gini aja, biasa gue gak makan. Gak ada makanan. Kalau yang biasa disuapin makan, diberi makan, selalu ada tersiksa. Hari itu banyak orang yang tersiksa, puasa terpaksa. Tapi ini diumumkan raja dalam rangka bertobat. Kalau kita gak bertobat ya, Elohim Yahweh menghancurkan negeri kita. Percaya loh kepada Elohim Yahweh. Orang yang tidak kenal Tuhan, ini luar biasa loh.
Ini luar biasa sampai rajanya bertobat. Indonesia, saya berpikir ya, dari mulai pemimpin tertinggi sampai rakyat, sampai pemimpin, sampai kepala desa, yang hari ini kita dengar dengar. Para petinggi yang luar biasa jahatnya juga. Korupsi Bapak Ibu. Jadi kalau juara korupsi di dunia tuh Indonesia. Bener loh. Siapakah orang terbanyak, koruptor terbanyak di dunia? Indonesia. Bener loh. Kalau di Malaysia harga Pertamax itu lebih murah dibandingkan harga Pertamax di Indonesia. Harganya lebih murah Malaysia dibanding Indonesia. Semua rakyat beli, bayar kalau mau pakai Pertamax. Di Malaysia untung sekian T. Di Indonesia harga Pertamax lebih mahal, bener kan? Kita beli kan, kita bayar keluar uang kan? Tapi negara rugi sekian T. Kebayang gak Bapak Ibu duitnya kemana? Harusnya lebih tinggi harga Pertamax, berarti harusnya untungnya lebih gede dong. Kenapa justru ruginya juga sekian T? Negeri ini penuh dengan koruptor, penghasil koruptor terbesar. Harus melakukan tindakan repentance. Bertobat. Bertobat. Dan paling banyak orang apa ya? Untung bukan si lain. Kalau si lain saya samperin. Sudah ngerti dong dari yang saya maksud? Aduh Bapak Ibu, yang sebelumnya juga begitu. Aduh Bapak Ibu, kenapa ya? Apakah Alkitab kurang hebat mengajar? Tuhan Yesus mengajarkan tentang kesalehan hidup suci, tak bercacat, tak bercela di hadapan Bapa. Kenapa justru orang Kristen yang begitu? Orang Kristen harus bertobat. Harus bertobat. Gereja juga begitu. Gereja yang berpecah itu ya. Saya tanya, orang Kristen lebih banyak pecahnya atau tidak dibandingkan agama lain? Ampun Bapak Ibu. Pecah terus, pecah terus. Oke, pecah karena beda pendapat, nggak apa-apa. Tapi harusnya bersama-sama. Tetap saling mengasihi dan merangkul. Ya? Gereja juga harus bertobat. Nggak boleh ada lagi perpecahan. Tapi memang saya mengerti, perpecahan itu terjadi bukan semata-mata manusia yang berdosa. Tapi memang ada pekerjaan roh jahat. Untuk mendapatkan perkenanan Tuhan atas tindakan perpecahan itu, kita mesti bertobat dan mengambil tindakan berpuasa sebagai bagian dari wujud pertobatan. Jadi puasa adalah sebuah bagian dari pertobatan, di mana orang-orang menyadari dosanya dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, lalu berdoa dan berpuasa untuk mencari belas kasihan Tuhan. Raja Niniwe berpuasa agar mendapat perkenanan Tuhan, supaya Tuhan tidak jadi menghukum bangsa ini. Jadi bangsa Niniwe atau penduduk Niniwe itu menyadari bahwa mereka berdosa. Karena mereka menyadari mereka berdosa, lalu mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengenakan kain kabung dan berpuasa sebagai tanda penyesalan. Kalau kita bikin dosa, pernah nggak berpuasa minta belas kasihan Tuhan? Bapak Ibu pernah bikin dosa? Pernah. Pernah melakukan dosa yang besar Bapak Ibu?
Jawab sendiri. Gak usah angkat tangan. Tak ketahuan lagi. Dosanya apa? Saya tanya. Kalau kita lihat bulan, warnanya apa bulan ketika terang bulan? Warnanya apa? Kuning. Kuning, ya kan? Pernah gak? Jadi ketika orang bertanya, warna bulan apa? Oh, istri saya bilang broken white. Broken white. Oh gitu warna broken white. Bukan kuning ya. Saya lihatnya kuning. Oke, pokoknya bulan itu warnanya apa? Pak Apit, bulan warnanya apa, Pak? Putih. Berarti broken white juga ya? Putih. Pak Yohanes, bulan warnanya apa? Broken white, putih, kuning. Bener nggak warnanya broken white, putih atau kuning? Kalau saya bilang hitam, benar nggak? Karena kita hanya melihat dari satu sisi bulan, sehingga warnanya broken white, kuning atau putih. Tetapi di balik itu warnanya hitam. Warnanya hitam. Jadi saya melihat saudara, semuanya manis-manis. Pasti orang benar nih. Dari sisi penampilan. Tetapi di balik hidup kita, saya nggak tahu. Ada sisi gelap dalam hidup saudara yang harus dibereskan. Termasuk saya. Pendeta, orang saleh. Saudara nggak tahu di balik jubah saya ini ada sisi gelap dalam hidup saya. Tapi saya pastikan Bapak Ibu, sebelum berkhotbah, saya bertobat. Lalu besok bikin dosa lagi. Enggak Bapak Ibu, bukan begitu. Saya bertobat dan benar-benar bertobat. Sejak saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, rokok terakhir yang saya tarik itu tahun 1991 di Stadion Utama Senayan. Itulah tarikan rokok saya yang terakhir. Dan begitu saya mengalami Tuhan, saya dibaptis Roh Kudus. Dan saat itu pembicara berkata, harus dipelihara. Bahasa roh itu harus dipelihara. Kalau tidak dipelihara, hilang. Kalau engkau tidak hidup saleh, gak hidup kudus, hilang. Saya gak mau kehilangan bahasa roh. Sebab begitu saya bahasa roh, saya langsung klik dengan Tuhan. Langsung merasakan sukacita yang melimpah, yang tak terkatakan itu. Dan saya gak mau kehilangan momen-momen seperti itu. Sayang banget kalau hilang. Ibu Yuli ngerti gak? Yang mengalami baptisan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, paham apa yang saya katakan. Yang gak pernah ngalami, tidak paham apa yang saya katakan. Jadi gimana caranya supaya bisa mengalami? Saudara tahu rasa kesetrum? Pernah kesetrum? Ada yang belum pernah kesetrum? Setelah ini kita ambil kabel, silakan pegang, baru tahu kesetrum seperti apa. Dipenuhi Roh Kudus, saudara baru tahu indahnya seperti apa. Saudara baru tahu indahnya seperti apa. Jadi saya bertobat, benar-benar bertobat. Saya tidak mau kehilangan bahasa roh itu. Nah itu yang membuat, itu memotivasi saya untuk hidup saleh. Apalagi berkhotbah di hadapan banyak orang. Saya harus hidup benar. Sebab saya juga tidak tahu sewaktu-waktu harus mengusir setan. Yang ada kalau saya nggak saleh, diketawain setan. Setan bacain saya, Pak Pendeta, bukan lo kemarin abis dari sono. Pak Pendeta coba baca chat WA. Setan bisa begitu. Emang ada apa di chat WA? Sayang-sayangan dengan orang lain misalnya. Bukannya you punya istri, istrinya WL. Setan bisa bacain kita. Informasinya lengkap. Jadi kita mesti hidup saleh. Dia gak bisa baca saya. Yang dia lihat, kita penuh dengan penyertaan Tuhan. Kalau saya hidup tidak benar,
Pasti saya bertobat. Bapak Ibu juga saya ajak untuk bertobat. Amin. Ada dosa yang belum diselesaikan, selesaikan. Dan bukti kita mau menyelesaikannya adalah bertindak. Ambil waktu untuk berpuasa dan berdoa. Kalau Raja Niniwe bisa begitu, saudara juga bisa. Raja Niniwe nggak mendengar firman setiap minggu. Baru sekali itu. Benar, dia tidak kenali Elohim Yahweh. Baru kali itu. Bertobat loh. Nah, kita tiap minggu dengar firman Tuhan dikhotbahin. Khotbahnya model juga begini. Rehobot yang selalu mengajak, mengarahkan jemaat LB3, langit baru, bumi baru. Hidup saleh, hidup tak bercacat, tak bercela. Tak berubah. Ayo kita bertobat, amin. Dengan mengambil satu sikap atau tindakan berpuasa. Merendahkan diri, kenakan kain kabung di hadapan Tuhan. Sebagai tanda penyesalan yang sungguh. Agar mendapatkan pengampunan. Saudara lihat, kita baca ayat 10 ya. Tuhan melihat ketulusan mereka. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Ayat 10, coba. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Apa yang kita dapat lihat Bapak Ibu dari ayat ini? Apa yang dapat kita pelajari? Karena Tuhan melihat ketulusan bangsa ini, penduduk kota Niniwe. Lalu Tuhan mengurungkan niatnya untuk menghukum bangsa itu. Jadi pelajaran yang kita dapat di sini, puasa yang disertai dengan pertobatan dapat mengubah keputusan Tuhan. Puasa yang disertai pertobatan dapat mengubah keputusan Tuhan. Boleh bertepuk tangan bagi Tuhan. Ini yang kita bisa pelajari dari kota Niniwe. Tapi kita juga belajar dari yang lain Bapak Ibu. Puasa juga sebagai sarana memohon belas kasihan Tuhan. Kita baca di 2 Samuel 12 ayat 16. 2 Samuel 12 ayat 16. 2 Samuel 12 ayat 16. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Ya. Kita baca di sini Bapak Ibu, Raja Daud memohon kepada Elohim Yahweh karena anak itu. Kenapa anak itu? Jadi kisahnya begini. Daud itu melakukan sebuah tindakan yang keji di hadapan Tuhan. Dia menghampiri Batsheba. Batsheba sudah punya suami yang bernama Uria. Uria itu prajurit yang setia loh. Prajurit yang setia. Bahkan setelah Daud menggauli Batsheba, sadar akhirnya Batsheba hamil. Lalu Uria diminta oleh Daud, kamu tidak usah berperang, udah kamu tidur-tiduran di rumah saja. Mau gak Uria? Gak mau. Saya prajurit, tuanku raja. Jadi walaupun dia berlibur, diliburkan, tidak dinas, dia difasilitasi tinggal aja di rumah dengan istrimu. Karena Daud takut ketahuan dia sudah menghamili Batsheba. Tapi tahu nggak dia tidur di mana? Dia nggak tidur serumah dengan istrinya. Kenapa? Bangsanya sedang berperang. Aku harusnya berperang. Aku prajurit. Dia tidak menghampiri istrinya. Begitu setianya Uria ini loh. Setia banget. Cari orang yang model begini susah.
1001 kali ya. Dia tidak tidur dengan istrinya, dia di luar. Dia di luar Bapak Ibu. Akhirnya Daud bingung, aduh nih orang kok setia banget ya. Lalu dia kesal Bapak Ibu. Harusnya punya karyawan yang setia, senang dong Pak Mumu ya. Ini Daud gak senang, cuma gara-gara apa? Dia mengambil istrinya, menghamili Batsyeba. Akhirnya Uria ditempatkan di medan pertempuran paling depan dan dia kena panah, mati dia. Daud senang. Nggak ada yang tahu dosaku. Tahu nggak yang dilakukan Daud adalah menutupi dosa dengan dosa. Jangan sampai kita lakukan ini Bapak Ibu. Ibarat ngutang, gali lubang, tutup lubang. Berbuat dosa supaya orang tidak tahu, menutupi dosanya dengan berbuat dosa lagi. Berarti double dong dosanya. Kalau hukuman berarti berjenjang hukumannya. Itu sebabnya kemudian Tuhan mengirim seorang nabi, Nathan, datang kepada Daud lalu bercerita tentang seseorang yang dombanya diambil. Padahal orang yang ambil dombanya itu punya domba yang banyak. Ini domba satu-satunya diambil, dirampas oleh orang ini. Daud marah, orang itu harus dihukum. Dan orang itu, mau tahu nggak orangnya siapa? Lu orangnya. Itu kata Daud. Itu kata Nabi Nathan. Kau orangnya. Daud gemetar. Dan Nabi Nathan mengatakan bahwa Tuhan marah. Itu sebabnya anaknya sakit. Anaknya sakit. Dan Daud berupaya supaya anaknya ini mendapat kesembuhan. Apa yang dilakukan Daud tadi? Daud berpuasa memohon belas kasihan Tuhan supaya anaknya itu disembuhkan. Apa keputusan Tuhan berubah? Apakah keputusan Tuhan berubah Bapak Ibu? Dalam hal ini, walaupun Daud berpuasa dan berdoa supaya anaknya mendapat kesembuhan, sebagai bentuk permohonan kepada Tuhan agar anaknya diselamatkan. Saya tanya, Daud bersungguh hati nggak dalam doanya? Iya. Daud tidak makan. Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan mengenakan kain kabung. Lalu dia duduk dan bermandikan abu sebagai tanda penyesalan. Dia mengakui kesalahannya. Jadi kalau dia duduk dalam abu, bermandikan abu, ini adalah ekspresi penyesalan. Kesadaran akan konsekuensi dosa yang sudah dilakukannya. Tapi apa keputusan Tuhan? Anaknya tetap meninggal. Tapi perhatikan Bapak Ibu, ini keputusan Tuhan. Anak Daud tetap meninggal. Apakah Daud marah? Tidak. Meskipun anaknya meninggal, Daud tetap menyembah Elohim Yahweh. Dia menerima keputusan Tuhan. Pelajaran yang kita dapat dari kisah Daud ini bahwa puasa tidak selalu mengubah keadaan, tetapi mengubah hati kita agar lebih tunduk kepada kehendak Allah. Kita tidak bisa ngatur Allah. Kita tidak bisa ngatur Elohim Yahweh. Ada saatnya Tuhan mengambil keputusan dan keputusan itu tidak merubah keadaan kita, tapi keputusan itu dapat merubah hati kita. Jadi berpuasa isinya adalah sebuah tindakan pertobatan dan pemurnian hati. Dengan demikian, saudara punya kesempatan untuk masuk langit baru dan bumi yang baru. Dalam keadaan hidup yang berkenan, dalam keadaan hidup yang saleh. Berpuasa menunjukkan kesungguhan dan ketaatan saudara mencari Tuhan.
Nah, banyak kita bertobat tetapi tidak dengan kesungguhan. Karena tidak ada tindakan nyata dari pertobatan yang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Kita berkata, aku menyesal, aku minta ampun Tuhan. Harus ada tindakannya. Tunjukkan dengan ketaatan dan kerendahan hati. Bersihkan hati kita dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Jadi inilah bedanya puasa. Agama-agama di luar kekristenan beda dengan kekristenan. Puasa bukan sekedar ritual, melakukan tradisi, melakukan hukum agama, bukan. Tetapi berpuasa harus disertai dengan hati yang bertobat dan niat untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dengan hati yang tulus dan Tuhan melihat ketulusan hati saudara. Tuhan melihat hati, bukan lahiriahnya, melihat hati. Lahiriahnya bisa berupa puasa, tapi Tuhan lihat hati. Puasa itu tindakan kesungguhanmu mencari Tuhan dan perkenanan Tuhan. Dengan kita mencari Tuhan, kita bertobat, maka kita akan menemukan wajah Tuhan. Selesaikan dosa kita dengan berpuasa. Sebagai tindakan penyesalan, kesungguhan, memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan pasti mengampuni saudara dan saya. Dan kita akan kembali kepada Tuhan. Dan hidup saudara akan diberkati Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Mari kita berdiri bersama. Kita mengangkat pujian. Telah kau ampuni dosaku. Kau hapus semua salahku, walaupun banyak cacat dan celaku, Engkau menerimaku. Tuhan melupakan dosaku. Tak kau ingat kesalahanku. Sudah kau tebus dengan darah kudus. Tuhanku Yesus. Sejauh timur dari barat, kau jauhkan pelanggaranku. Setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Amin. Haleluya. Atas orang-orang yang takut akan Tuhan dalam kekudusan. Seperti Bapa saya, anak-anaknya kau sayang padaku. Biar musik mengalunkan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari masing-masing kita berurusan dengan Tuhan. Tidak usah lihat kiri, nggak usah lihat kanan, tidak usah pedulikan siapapun. Bangun hubungan dengan Tuhan saat ini.
Sayang Tuhan, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Tersedia pengampunannya. Tetapi harus ada sikap hidup yang kita tunjukkan kepada Tuhan sore ini, yaitu pertobatan. Pertobatan supaya engkau dimurnikan oleh Tuhan. Jangan main-main dengan dosa. Harus dibereskan. Harus dibereskan secara tuntas sampai ke dasarnya. Minta ampun. Minta ampun. Undang Tuhan saat ini agar mengampuni saudara. Dia tahu apa yang kau lakukan. Dia tahu perbuatan apa yang kau lakukan. Orang lain tidak tahu. Engkau menyembunyikan kesalahanmu. Kau pikir Tuhan tidak tahu. Tahu. Jika engkau tidak bertobat, engkau akan binasa dengan cara hidup seperti itu. Engkau membelakangi Tuhan. Engkau menipu pasangan hidupmu. Engkau menipu Tuhan. Tapi Tuhan tidak bisa engkau tipu. Tapi jika engkau saat ini datang dan mohon belas kasihan Tuhan, bertindaklah, bersikaplah secara benar. Ambil keputusan untuk berpuasa dan berdoa. Maka Tuhan akan memulihkan hidupmu. Memulihkan hidupmu. Menyucikanmu. Jangan sia-siakan hidup yang singkat ini. Tuhan sudah menebus engkau dengan darahnya yang kudus menjadi miliknya. Jangan bohongi Tuhan lagi. Jangan tipu Tuhan. Jangan bohongi sesamamu. Bertobatlah. 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 Haleluya. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, Kau sayang padaku. Seperti Bapa, haleluya. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, Kau sayang padaku. Seperti Bapa sayang anaknya. Seperti Bapa sayang anak-anaknya, Kau sayang padaku. Kalau kita mendengar kebenaran ini, bertanda Tuhan sayang saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih sayang-Mu. Dan kami tidak mau mempermainkan kasih sayang Tuhan. Karena Bapa, saat ini kami minta pengampunan. Pengampunan dari Bapa atas setiap kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Ucapkan dosa apa yang engkau sudah lakukan di hadapan Tuhan. Ucapkan dalam hatimu. Ucapkan dalam hatimu. Bapa, aku minta engkau mengampuni aku dan setiap kami. Engkau mendengar setiap ucapan dari umat-Mu, pengakuan dari umat-Mu. Bapakku, ampuni kami. Tahirkan kami. Layakkan kami semua mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Layakkan kami. Terima kasih Bapa. Tahirkan kami. Dan juga hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam mengerjakan pekerjaan perjamuan kudus ini. Diberkati Tuhan, dikuduskan. Termasuk hamba-Mu yang memimpin perjamuan kudus. Hamba tidak layak. Karena 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus yang memimpin perjamuan kudus itu. Tuhan yang maha kudus, Tuhan yang maha mulia, siapakah aku? Jadikan aku juga alat di tangan. Terima kasih Bapa. Kami sambut perjamuan kudus ini dengan syukur, dengan penuh sukacita dan rasa hormat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.
Inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus yang dilambangkan roti dan anggur, bagikan kepada seluruh umat Tuhan. Tetap dalam sikap yang teduh, khidmat, menghormati Tuhan, kita mengangkat kembali pujian ini. Telah Kau ampuni dosaku. Haleluya, glory haleluya. Telah Kau ampuni dosaku, Kau hapus semua salahku. Walaupun banyak cacat dan celahku, Engkau menerimaku. Tuhan melupakan dosaku, tak Kau ingat kesalahanku. Sudah Kau tebus ya Tuhan. Kau tebus dengan darah-Mu yang Tuhanku, Yesus. Terima kasih. Katakan sejauh timur, Sejauh timur dari barat, Kau jauhkan pelanggaranku. Setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. atas orang-orang yang takut akan Tuhan. Atas orang-orang yang Mari kita berdiri bersama. akan Tuhan Dalam kekudusan, Seperti Bapa sayang anak-anaknya, seperti Bapa sayang anak-anaknya Kau sayang. seperti Bapa, Seperti Bapa sayang anak-anaknya, Kau sayang padamu. mari kita angkat roti di tangan kanan, anggur di tangan kiri, tinggi-tinggi di atas kepala. Bapa di dalam surga, kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Malam ini kami memperingati korban Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Darah Tuhan yang tercurah, tertumpah bagi pengampunan dosa kami. Tubuh Tuhan Yesus yang tercabik-cabik, hancur, luluh lantah demi keselamatan hidup kami. Bapa, kami mengagungkan korban-Mu. Kami memberi hormat setinggi-tingginya atas korban, karena kami angkat roti dan anggur ini sebagai tanda kami menghormati korban-Mu ya Bapa. Korban-Mu yang mulia Tuhan Yesus. Turun kiranya berkat-Mu atas roti dan anggur di tangan kami ini, sehingga menjadi alat anugerah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, turunkan tangan saudara. Ucapkan kata-kata iman berikut ini. Aku percaya tubuh Tuhan Yesus Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. dipecah-pecahkan, Darah Tuhan Yesus darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan ditumpahkan bagi penebusan dosa-dosaku. dosa-dosa. Aku percaya Percaya oleh korban Tuhan Yesus, aku telah dibebaskan bebaskan dari segala kutuk, segala kutuk maut, segala kutuk dan api neraka. api neraka. Aku percaya Aku percaya oleh korban Tuhan Yesus, Tuhan Yesus aku telah menerima telah menerima pengampunan dosa, ampunan keselamatan, selamat hidup kekal, kemenangan, kelimpahan berkat di dalam Tuhan. dalam Tuhan. Aku percaya Percaya oleh korban Tuhan Yesus, Tuhan Yesus kini aku menjadi aku menjadi milik Tuhan milik Tuhan dan mengabdi dan mengabdi bagi Tuhan bagi Tuhan
selama-lamanya. Angkat tangan saudara. Angkat roti dengan tangan kanan tinggi-tinggi di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini menunjuk tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan. Kini makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan tinggi di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Anggur ini menunjuk darah Tuhan Yesus yang telah ditumpahkan. Sekarang minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita angkat pujian haleluya, haleluya. Glory. Pandang Tuhan Bapak Ibu. Angkat hatimu. Mulailah menyembah Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Angkat hatimu. Pecahkan hatimu di hadapan Tuhan. Kalau engkau mencintai Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, pecahkan hatimu di hadapannya dengan rasa syukur dan hormat kepadanya. Berikan pengagungan yang terbaik yang engkau miliki kepada Elohim Yahweh Bapa di surga, dan kepada Putra Tunggalnya Tuhan Yesus yang telah mati bagi saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Amin. Katakan, Tuhanku Yesus, Tuhanku Yesus. Katakan dengan penuh cinta, Tuhanku Yesus, Juru Selamatku. Katakan Elohim Yahweh, Elohim Yahweh, Elohim Yahweh. Dengan sikap hati yang menyembah dan mengagungkan pribadi Tuhan kita. Haleluya. Angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat hatimu, jarikan suaramu, sampaikan kepada Bapa di surga. Haleluya. Kami menyembahmu, kami menyembahmu Bapa, kami menyembahmu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Terpujilah Elohim Yahweh. Terpujilah Elohim Yahweh. Haleluya. Haleluya.
Sekali lagi, nyaringkan suaramu, katakan haleluya. 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 Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu yang dahsyat dan hebat. Kami memperoleh tempat di hatimu. Haleluya. Atas pengorbananmu kami diselamatkan. Atas pengorbananmu kami memperoleh pengampunan. Kami syukuri. Hormat bagi Bapa, hormat bagi Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Patrikan kebenaran-Mu di hati setiap kami yang mendengarkannya. Dan biarlah Roh Kudus terus menegur, mengingatkan, kuasa firman-Mu menuntun kami selalu. Kami bersedia dituntun Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tuntunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.